Eh, tadi ada teman yang nanya, kalau dia punya skill database, ada nggak demand-nya di remote? Nah, eh, saya asumsi dulu ya, aplikasi zaman sekarang itu tidak banyak yang menggunakan database secara langsung. Pasti ada, tapi tidak banyak karena ada teknologi yang disebut dengan ORM, Object Relational Mapping. Kalau zaman dulu, tahun-tahun 90-an akhir atau 2000-an awal, memang database itu masih penting. Jadi misalnya orang nguasai skill MySQL ya, atau PostgreSQL, itu bisa penting banget karena demand-nya ada. Contoh, dulu itu kan website paling populer namanya AMP ya, Apache MySQL PHP. Jadi memang MySQL-nya tuh benar-benar harus dikuasai. Jadi zaman dulu orang buat aplikasi itu dia benar-benar harus menguasai basis datanya. Servernya harus dikuasai. Cara jalanin MySQL, membuat tabel, membuat database itu ada dipakai skill basis data. Tapi itu zaman dulu loh ya. Nah, sekitar tahun ya 2008-an mungkin kita mulai memisahkan antara basis data dan aplikasi. Jadi aplikasi itu tidak langsung mengakses server basis datanya. Dia nggak langsung mengakses MySQL atau PostgreSQL, tapi dia menggunakan layer yang disebut dengan ORM, Object Relational Mapping. Akibatnya apa? Akibatnya keahlian basis data sudah nggak terlalu kepakai lagi. Karena misalnya saya menggunakan Laravel, atau Ruby on Rails, atau Django, atau Flask sekalipun, saya tidak perlu memberitahu, saya tidak perlu membuat manual basis datanya, tidak perlu membuat manual tabelnya. Saya bisa benar-benar cukup membuat model dari data, entah dengan Ruby on Rails, Django, atau PHP via Laravel ya. Nah, kemudian saya buat modelnya, kemudian nanti ada namanya sinkronisasi basis data, sinkronisasi model, atau tepatnya migrasi. Maka di semua basis pemrograman tadi, framework tadi tepatnya, kemudian dia ada perintah membuat file migrasi. File migrasi itu dia akan secara otomatis mengecek database terakhir dan model yang sekarang. Kalau model yang ternyata ada model yang belum punya tabelnya, dia akan otomatis membuatkan tabelnya. Jadi keahlian membuat tabel atau keahlian membuat basis data jadi tidak relevan. Akibatnya kalau kamu mencari job yang basis data aja kemungkinan nggak banyak. Tapi itu asumsi saya ya. Coba kita buktikan. Misalnya saya ngambil MySQL aja. Ada nggak job yang hanya MySQL? 2000 job ya. Oke, ada nih. Test drive MySQL requirement task. We are looking for freelancer with strong MySQL skill. Oke, ada job MySQL ya. Oke, kemudian ada job Node.js dan MySQL. Jadi, basis data tetap dengan bahasa pemrogramannya apa? Ini apa? Oke, ini basis data, Laravel dan MySQL. Nah, kadang-kadang juga semua job itu nggak semua job benar-benar sama ya. Ini sebenarnya urgent HTML update dia menggunakan MySQL tapi pakai Magento. Kemungkinan ya berarti kamu nggak utak-atik MySQL di Magentonya. Oke. Android app tapi MySQL. Bukan berarti kamu utak-atik MySQL, pasti sudah ada ORM-nya antara aplikasinya. Kemungkinan malah kalau Android app dia pakai Firebase, nggak mungkin dia pakai MySQL. Jadi ini salah ini kemungkinannya. Um, Satu lagi, klien ini nggak berarti pinter loh ya. Nggak semua klien tuh ngerti apa yang dia inginkan. Mungkin dia nggak ngerti apa yang dia apa teknologinya, dia tinggal aja bilang MySQL. Padahal ya kalau kamu pakai Android nggak mungkin kamu pakai MySQL. Kalau database-nya memang ada di handphone, maka dia pakai SQLite. Oke, kemudian lagi shopping logistik, build bot with run to web from different IP address. Oke. Kalau seperti ini, seperti misalnya, seperti tadi saya sudah sampaikan, tidak ada job atau sedikit sekali job yang hanya database aja. Oke, ini membuat bot tapi menggunakan Node.js, ya tentunya ada ORM-nya, nggak langsung MySQL. Tapi dia secara realnya pakai MySQL. Oke, coba kita lihat lagi PostgreSQL. Postgres 600. Oh, ada database administrator. Berarti ada. Kalau ini benar-benar adalah fokus ke basis data. Jadi database-nya dikonek dengan View. Postgre dengan AWS.
di backend-nya Postgre dengan Node. Ya, oke teman-teman. Saya simpulkan di sini, kalau kamu hanya punya skill basis data aja, hanya itu ya, kamu nggak bisa terlalu banyak berkiprah di dunia remote work. Kamu harus menguasai juga entah Laravel, PHP, Ruby on Rails, Ruby, Django atau Flash, Python, dan Node.js. Saya nggak tahu kalau Node.js ORM-nya apa ya. Mungkin Express.js, saya belum terlalu paham, Mas. Saya tidak terlalu skill di JavaScript. Jadi kalau kamu akan mencoba job yang hanya basis data, that's fine. Tapi sebaiknya kamu tetap upgrade skill, mendalami salah satu dari 3 bahasa pemrograman utama tadi, PHP, MySQL, PHP, Ruby on Rails, atau Python. Oke, semoga bermanfaat.